Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar buat teman-teman saudara semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat. Pada kesempatan ini saya akan membagikan dan sharing kepada saudaraku semuanya tentang bagaimana merencanakan pensiun yang cerdas. Oke, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pernah berpikir bahwa gimana ya nanti pada saat saya tua nanti, apakah saya masih harus tetap kerja, ya kan? Apakah nanti di usia tua nanti saya harus melakukan pekerjaan selain pekerjaan saya hari ini? Atau mungkin bahkan teman-teman berpikir bagaimana apakah di usia tua saya nanti ada hal-hal yang bisa merubah gaya hidup saya, mungkin karena biaya medis yang tak terduga, sehingga di usia tua kita nanti akan menjadi yang namanya beban bagi keluarga. Nah, oleh karena itu teman-teman, eh, di Amerika, di negara maju, itu mereka sudah punya yang namanya persiapan pensiun oleh negara mereka, dan itu diatur oleh pemerintah. Nah, kita di Indonesia, teman-teman, sudah ada yang namanya program pensiun. Cuman untuk hari ini, dana pensiun yang dipersiapkan oleh pemerintah itu masih untuk orang-orang tertentu, yaitu mungkin teman-teman tahu sendiri seperti PNS, ASN, kemudian angkatan kepolisian, angkatan bersenjata, kemudian teman-teman tahu sendiri para pegawai di perusahaan swasta tertentu, mereka juga punya yang namanya persiapan pensiun. Nah, namun apa sih arti pensiun ini? Nah, ini yang harus kita pahami karena banyak di luaran sana masyarakat dan orang tertentu itu tidak memahami secara detail apa sih arti pensiun. Nah, dalam beberapa eh, rujukan yang harus kita tahu bahwa pensiun itu adalah di mana kita sudah berhenti bekerja. Jadi di mana kita sudah sudah tidak lagi bekerja. Kita pensiun itu menikmati yang namanya masa-masa di hari senja kita, dengan berkumpul mungkin dengan cucu, bisa bersama dengan pasangan, dengan bahagia. Nah, itulah masa depan kita. Nah, pensiun ini adalah kalau di Amerika, negara negara maju, mereka yang namanya meninggal itu mereka bukan lagi satu ketakutan besar. Justru di Amerika saat ini ketakutan mereka adalah bagaimana nanti pada saat mereka di hari tua, apabila mereka panjang umur, sehat-sehat walafiat, yang mereka takutkan adalah gimana kalau nanti mereka tidak siap untuk biaya hidup mereka. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran mereka, teman-teman. Nah, kita akan membahas bagaimana sih agar nanti pensiun kita bisa sejahtera dan bisa tenang di akhir-akhir hidup kita. Kita bisa menikmati, bahkan kita bisa beribadah secara tenang. Nah, banyak buku-buku dan banyak referensi yang pasti teman-teman sudah pernah baca. Di sini saya hanya sharing dari pengalaman dan dari beberapa literatur yang saya pelajari. Nah, teman-teman, pensiun. Nah, pensiun ini kita harus tahu dulu berapa yang kita butuhkan pada saat kita nanti hari tua nanti, pada saat nanti kita betul-betul tidak bekerja. Nah, berapa sih yang kita butuhkan? Nah, ada orang katakan 10 miliar, ada yang katakan 5 miliar. Mungkin ada yang mengatakan bahwa saya bebas dengan kalau saya punya uang 100 miliar di usia tua nanti. Nah, oke-oke saja kita mau sebutkan nilai yang sangat fantastis juga, tidak ada masalah, teman-teman. Cuman yang jadi pertanyaan bagaimana caranya mengumpulkan uang itu. Nah, jadi sebelum kita menentukan berapa dana pensiun yang kita butuhkan, seharusnya kita harus memperhitungkan ada namanya dana keamanan. Jadi dana keamanan itu yang paling penting adalah dana pokok. Jadi dana pokok ini adalah dana yang harus keluar. Nah, salah satunya contoh adalah biaya rumah tangga. Jadi
Pertama, biaya rumah tangga. Jadi mulai dari listrik, kemudian mungkin kita pakai wifi, itu harus dihitung berapa semuanya. Kemudian kita harus hitung juga rata-rata pengeluaran biaya makan berapa. Nah, kemudian kita harus perhitungkan juga berapa nilai pengeluaran lainnya atau daruratnya. Kemudian ada namanya persiapan lain-lain, karena ada dana-dana yang bisa kita keluarkan di hari tua nanti. Salah satunya mungkin untuk mengisi liburan kita. Nah, itu harus diperhitungkan. Jadi kalau kita mengambil beberapa data, jadi teman-teman harus menghitung di hari ini berapa perkiraan pengeluaran harian sampai bulanan gitu. Jadi harus kita tentukan. Nah, ini saya hanya mencontohkan seandainya kita ingin punya dana pensiun di hari tua dan kita mau bebas. Nah, dana pensiun ini teman-teman ada banyak. Nah, untuk mempersiapkan dana pensiun, ada banyak wadah atau banyak instansi yang mempersiapkan dana pensiun. Bahkan ada sekarang masyarakat yang masih mempersiapkan secara tradisional. Contoh, mereka beli tanah atau nabung emas. Itu semua juga bagus. Namun untuk persiapan pensiun, usahakan teman-teman 40% kita harus persiapkan di tempat-tempat yang sangat aman, bahkan dijamin oleh pemerintah. Nah, boleh teman-teman cari perusahaan yang sangat benefit, perusahaan yang sangat sudah terbukti, dan perusahaan yang sudah sangat berpengalaman di bidang itu. Kalau kita perhitungkan contoh pengeluaran kita, anggaplah kita mau sudah pengeluaran rumah tangga kita, pengeluaran transportasi yang harus kita keluarkan, biaya operasional, biaya makan, kemudian biaya liburan, mungkin kita perhitungkan 10 juta per bulan. Berarti kalau kita mau pensiun lebih aman dan terjamin, ya salah satu solusi yaitu kita punya deposito. Nah, ini sih salah satu solusi. Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan penghasilan pasif di usia tua nanti dengan nilai 10 juta per bulan. Pada saat kita tidak kerja, kita punya penghasilan secara pasif 10 juta per bulan. Nah, teman-teman, sekarang alhamdulillah di negara kita, di bank itu kita telah diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan yang namanya LPS, dijamin oleh LPS, lembaga penjamin simpanan, yang menjamin maksimal 2 miliar dari simpanan kita di bank. Artinya teman-teman, kalau kita punya uang di bank 2 miliar dengan tingkat pengembalian suku bunga dan saya sarankan mungkin kita depositnya bagus di bank syariah dengan tingkat pengembalian contoh bagi hasilnya sekitar 6% per tahun. Nah, 6% per tahun kita rata-ratain aja, dalam 1 miliar itu kita terima kurang lebih 5% setelah dikurang pajak. Kita harus siap uang dana di bank itu kurang lebih 2,4 miliar teman-teman. Jadi dengan 2,4 miliar dengan imbal hasil bersih 5%, teman-teman akan terima setiap bulan secara pasif income itu sebesar 10 juta. 10 juta rupiah gitu. Nah, yang menjadi PR kita berarti kalau teman-teman punya biaya hidup di pensiun nanti 5 jutaan, berarti minimal ada saldo di deposit kita 1,2 miliar. Ya, begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengumpulkan uang sebesar itu? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, teman-teman harus pintar menyimpan dana teman-teman mulai hari ini. Semakin mudah semakin bagus. Nah, banyak wadah. Yang penting teman-teman ketahui sendiri bahwa ada aturan, jangan pernah menyimpan uang Anda dalam satu keranjang. Jangan menyimpan telur Anda dalam satu keranjang. Jadi teman-teman mulai sekarang harus punya beberapa wadah aset simpanan. Apakah teman-teman simpan tetap menabung di bank, atau teman-teman juga nabung membeli emas. Nah, kemudian teman-teman boleh membeli tanah komoditas,
Kemudian teman-teman bisa membeli saham. Nah, teman-teman, yaitu adalah wadah-wadah yang bisa teman-teman persiapkan dari hari ini. Kita hari ini untuk mengumpulkan uang 2,4 miliar tergantung di mana teman-teman menyimpan. Karena kalau teman-teman hanya simpan uang di bank sekarang bunga bank untuk bunga standar itu kurang lebih 2% per tahun. Sementara Indonesia punya yang namanya inflasi. Setiap tahun kita punya inflasi 6-8%. Jadi teman-teman usahakan jangan cuma menyimpan uang di bank. Karena ya anggaplah kita nabung di bank dari persiapan kita 30%. Kita juga harus menyiapkan yang namanya saham. Kita membeli saham ya 40% dari dana yang kita harus persiapkan untuk di hari tua, 40% belikan saham. Yang di sini saya maksud adalah saham jangka panjang untuk persiapan pensiun. Nah, saham sekarang teman-teman bisa beli lewat sekuritas. BCA Sekuritas juga ada, BRI Sekuritas. Nah, seperti perusahaan insurance, mereka juga punya yang namanya saham yang bisa kita beli. Kemudian kita juga beli emas, tapi emasnya itu nggak usah terlalu maksimal, di situ 10%, karena emas ini juga punya resiko bisa naik turun harganya. Kemudian kita juga punya persiapan lain seperti membeli tanah. Nah, intinya bagaimana caranya menyimpan dan mempersiapkan uang sebesar tadi 2,4 miliar tadi. Nah, teman-teman yang saya sangat banggakan, jadi berapa persenkah yang harus kita sisihkan dari penghasilan kita untuk mempersiapkan di hari tua kita? Sementara contoh 2,4 miliar itu bukan uang kecil, atau 1,2 miliar itu bukan uang kecil. Kalau kita menabung secara konsisten di bank, teman-teman bisa menabung kurang lebih 2 juta per bulan. Itu bisa memakan waktu sekitar 40 tahun. Jadi 30-40 tahun ke depan itu bisa mengumpulkan uang 1 miliar, teman-teman. Nah, tapi gimana lebih cepatnya? Jadi yang lebih cepat, teman-teman, saran dari saya, yang pertama kita harus punya saham. Yang kedua, perbesar presentasi untuk menabung. Yang ketiga, kita berhemat. Usahakan berhemat. Teman-teman, untuk berhemat ini kita harus pintar mengetahui mana kebutuhan, mana keinginan. Yang terakhir, teman-teman harus punya yang namanya bisnis tambahan selain bisnis teman-teman hari ini. Karena teman-teman ingat, tadi ada persiapan yang sangat besar untuk persiapan hari tua nanti. Nah, mungkin pembahasan tentang pensiun ini tidak sedetail yang saya jelaskan, tapi itu hanya kulit luarnya, teman-teman. Kalau teman-teman mau bertanya, silakan. Saya juga dapat teman-teman hubungi lewat WhatsApp. Intinya, teman-teman, saya juga di sini betul-betul saya praktisi, artinya saya di sini praktisi insurance. Saya juga sangat sadar bahwa mempersiapkan masa depan itu sangat penting. Di sini saya memberikan nasihat secara independen kepada semua teman-teman bahwa masa depan itu sangat penting. Nah, kita tidak boleh juga hebat-hebat untuk mempersiapkan hari tua. Kita jago dalam hal mencari uang, tapi ingat ada yang namanya risiko. Itu lagi yang kita harus perhitungkan. Karena teman-teman harus tahu bahwa kita sebagai di Muslim, kita percaya, kita beriman kepada qada dan qadar, bahwa kita percaya ada takdir baik, takdir buruk. Jadi intinya tidak boleh juga kita mengabaikan yang namanya proteksi. Nah, semua lembaga keuangan bagus, kita punya bank, kita punya tanah, kita punya wadah di emas. Tapi ingat, ada yang namanya risiko. Nah, oleh karena itu teman-teman, minimal 10% sampai 15% kita harus punya yang namanya proteksi medis. Karena kita nggak tahu di saat kapan kita terjadi risiko itu. Waktu kita menabung hebat-hebat, kita membeli tanah, kita membeli emas, kita punya saham, tiba-tiba terkena yang namanya risiko sakit kritis. Akhirnya apa? Aset tadi yang sudah kita kumpulkan akan habis lagi untuk biaya berobat.
Nah, oleh karena itu teman-teman perlu yang namanya perlindungan, wajib malah. Secara pribadi saya sangat menyarankan teman-teman untuk punya yang namanya proteksi jiwa. Proteksi jiwa ini adalah apalagi untuk pencari nafkah. Pencari nafkah sangat penting ada proteksi jiwa, karena biaya hidup tadi itu kan kalau kita berbicara pensiun. Nah, kembali lagi, teman-teman setuju tidak ada yang paham dan tidak ada yang tahu siapapun di bumi ini kapan hidup kita berakhir. Kalau hidup kita berakhir, otomatis penghasilan kita pun berakhir. Nah, dengan proteksi jaminan jiwa 1 miliar, teman-teman akan bisa memberikan warisan kepada anak istri teman-teman dengan jaminan 1 miliar itu. Apabila anak istri kita wariskan 1 miliar, mereka bisa menyimpan uang 1 miliar itu ke deposito bank. Nah, deposito bank tadi yang akan memberikan mereka imbal hasil setiap bulan kurang lebih 5 juta. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekian sharing saya. Semoga bermanfaat. Insya Allah teman-teman pasti bisa. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengingatkan hal yang baik. Semoga teman-teman bisa sukses, bisa mempersiapkan segala sesuatunya, bisa mempersiapkan hari tuanya, bisa menabung berinvestasi, dan bisa teman-teman memiliki proteksi untuk di masa depan. Sekian dari saya, Wijra. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.